Selamat datang di Universitas Islam Internasional Indonesia atau yang biasa disebut dengan UIII atau UI3. Kampus ini merupakan perguruan tinggi berskala internasional yang dirancang sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia. Kampus ini dibangun di atas lahan seluas 142,5 hektar. Lahan tersebut semula merupakan milik LPP RRI dan berada di Komplek Pemancar RRI Cimanggis yang terletak di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pembangunan UII ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada 5 Juni 2016, teman-teman, oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap agar UII ini menjadi pusat peradaban Islam dunia karena Indonesia dikenal sebagai negara besar dan penduduk muslim terbesar. Sehingga sudah sepatutnya jika Indonesia jadi rujukan peradaban Islam di dunia. Kampus Islam Internasional ini juga diharapkan menjadi pusat kajian Islam yang moderat, Islam Jalan Tengah, yang selama ini dikampanyekan para pemuka agama. Pada akhir Mei 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Profesor Dr. Kamarudin Hidayat sebagai rektor pertama UII. Pendirian UII ini dilakukan karena selama ini banyak mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari beberapa negara yang perekonomiannya lebih rendah dari Indonesia, seperti Sudan, Maroko, Yaman, dan lain-lain. Sementara Indonesia belum memiliki skema beasiswa untuk mahasiswa asing, padahal mereka itu tertarik untuk mengenal Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim dengan pengalaman demokrasi yang juga sukses. Mereka ingin mengenal Indonesia lebih dekat, tapi belum ada skema beasiswanya. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia sudah memiliki skema semacam itu. Selain itu, tujuan dibangunnya UIII yaitu untuk memberikan stimulus bagi kampus-kampus di Indonesia untuk lebih berpikir internasional. Dosen muda yang belum sempat belajar ke luar negeri juga bisa belajar di UIII. Sebagai lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, kampus ini diharapkan menjadi trendsetter akademik, riset, serta budaya Islam baik di tingkat regional maupun internasional. Sedangkan sebagai pusat kebudayaan Muslim Indonesia, kampus ini akan menjadi etalase dan sekaligus jendela bagi Islam Indonesia ke dunia luar dan menjadi bagian terpenting dari soft diplomasi Indonesia ke luar negeri. Pendirian UI didasarkan pada 3 pilar, yakni nilai keislaman, wawasan, dan proyeksi global, serta karakter kebangsaan Indonesia. Jadi, tugas dan fungsi UII ini tidak hanya sebagai penyelenggara proses belajar mengajar, riset, dan pengabdian ke masyarakat semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia dalam membangun peradaban Islam di Indonesia sekaligus mengkontribusikannya bagi peradaban global melalui jalur pendidikan. Ada 3 pilar utama yang disiapkan pemerintah dalam membangun pusat peradaban Islam di Indonesia, yaitu kampus ini sendiri, Pusat Budaya Islam Indonesia, dan Pusat Pengkajian Islam Strategis. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian mengelilingi mengitari kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, bermula dari sini, di mana dari gerbang masuk dan di depan rektorat. Namun dari gerbang itu kita nggak lurus ke rektorat, namun belok kiri ya, melewati pos tadi.
ini kita terus, nah itu kampus perpustakaan dan masjid. Kita ini dari gerbang ke kiri dan lurus terus. Ini jalannya juga panjang. Nah, di sebelah kiri itu kita akan diperlihatkan oleh perumahan. Kalau tidak salah itu adalah perumahan dosen-dosen yang ada di kampus ini, teman-teman. Di sini jalannya masih mulus, lebar, dan terlihat sepi. Nah, kemudian di depan itu ada perempatan, di mana kalau belok kiri adalah jalan belakang, kalau belok kanan itu kita akan ke perpustakaan Yusuf Kala atau Yusuf Kala Library. Namun kali ini kita akan lurus terus karena saya memperlihatkan ke kalian asrama mahasiswa putra dan putri. Di sini jalannya juga masih lurus terus. Lumayan jauh sih. Dalam pelaksanaannya, UI hanya menyelenggarakan program postgraduate magister atau S2 dan doktoral atau S3 saja, sehingga diharapkan tidak akan terjadi overlapping dengan universitas-universitas Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sejumlah fakultas yang dibuka di UI ini adalah studi Islam, humaniora, ilmu-ilmu sosial, sains dan teknologi, ekonomi dan keuangan, pendidikan, serta applied dan fine art. Untuk tahun pertama dibuka 3 fakultas, yaitu School of Islamic Studies, Education and Political Science. Program ke depan perguruan tinggi ini akan terdiri dari 7 fakultas, yakni Kajian Islam, Ilmu Sosial Humaniora, Ekonomi Islam, Sains dan Teknologi, Pendidikan, Arsitektur, dan Seni. Nah, ini adalah penampakan dari gedung asrama mahasiswa laki-laki. Nah, dari asrama mahasiswa laki-laki ini kan di pojok tuh. Nah, kita memutari jalan ini karena di sini ada jalan memutar karena memang buntu ya, nggak ada terusan lagi. Nah, dari sini kita akan melihat ada 2 gedung utama atau 2 tower utama, yakni yang di depan kita ini itu adalah asrama laki-laki yang sudah saya terangkan tadi, yang kemudian di sebelahnya lagi itu adalah gedung asrama putri. Nah, di pagi hari bisa kalian lihat ada beberapa mahasiswa dari luar negeri terlihat sedang mengobrol dengan saat pemantau tukang kebun yang ada di sini. Ini aku masih pagi dan terlihat sepi dan tidak terlihat adanya perkuliahan. Namun ntar di depan gedung kuliah dan di sekitaran Yusuf Kala Library ada kayak orang-orang berjalan kayak lagi kuliah. Ini adalah gedung asrama putrinya, teman-teman.
Nah, setelah melewati perjalanan panjang, sekarang kita berada di area gedung perkuliahan, teman-teman. Nah, tepatnya di sebelah kiri itu, yang tertutup rimbun-rimbun pohon itu adalah gedung kuliah. Nah, kemudian kita belok kanan, dan kita akan menuju ke Yusuf Kala Library atau perpustakaan Yusuf Kala. Nah, ini adalah penampakan dari Yusuf Kala Library, teman-teman. Penampakannya seperti ini, sangat megah, seperti mau memasuki aula yang sangat besar. Itu ada masjid dan rektorat, dan itu ada bocil-bocil yang mau memasuki perpustakaan. Nah, perpustakaan Yusuf Kala akan saya review setelah video review kamus UI ini sendiri ya, teman-teman. Jadi stay tune, nantikan pengalaman vlog di perpustakaan Yusuf Kala.